Hai, halo, selamat pagi, selamat siang anak-anak yang Bunda kasihi dan Bunda banggakan. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Gloria Gwen untuk membahas mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, khususnya kelas 11 bab 1, yaitu tentang ruang lingkup kehumasan. Adapun topik bahasan kali ini, bab 1 ini adalah memahami ruang lingkup kehumasan. Dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah kalian nanti mengikuti dan mendengarkan video ini, kalian mampu menjelaskan tentang definisi humas atau public relations, kemudian menjelaskan sejarah perkembangan humas atau public relation, dan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi humas atau public relation. Anak-anak jangan kemana-mana, tetap simak video pembelajaran ini sampai selesai ya, dan tetap semangat. Mari kita mulai dari yang pertama. Anak-anak, setiap organisasi atau perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kalayaknya. Untuk menciptakan komunikasi dan membina hubungan yang harmonis, serta menciptakan saling pengertian antara pihak perusahaan dengan kalayak, maka perusahaan membentuk departemen atau divisi public relation atau PR. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai humas atau hubungan masyarakat. Dengan demikian, hubungan masyarakat merupakan usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antar organisasi dan masyarakat. Nah, di sini kita akan belajar memahami definisi humas atau public relation tersebut. Menurut Webster's New College Dictionary, humas diartikan sebagai usaha mendorong masyarakat untuk memiliki goodwill terhadap seseorang, perusahaan, atau lembaga. Sedangkan menurut International Public Relations Association atau IPRI, adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Sedangkan menurut majalah Public Relation News, humas adalah fungsi manajemen yang menilai sikap masyarakat, mengidentifikasi karsa dan perilaku individu ataupun suatu organisasi terhadap kepentingan umum, untuk kemudian merencanakan dan melaksanakan program humas aksi untuk mendapatkan pengertian dari masyarakat dengan tujuan agar diterima masyarakat. Sedangkan menurut Frank Jeffkins, humas adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana, baik ke dalam maupun keluar antara organisasi dengan publiknya, untuk mencapai tujuan khusus, yaitu pengertian bersama. Dari beberapa definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa humas atau public relations adalah seni aktivitas komunikasi dua arah antar organisasi atau lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, saling membantu atau kerjasama, menghindari kesalahpahaman, dan membangun citra positif lembaga atau organisasi. Sedangkan yang kedua juga bisa disimpulkan bahwa humas atau public relations itu adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Nah, sejarah perkembangan humas atau public relation itu ada dua kategori di sini.
yaitu yang pertama adalah sejarah perkembangan humas dunia, dan yang kedua adalah sejarah perkembangan humas di Indonesia. Yang pertama kita pelajari adalah perkembangan sejarah humas dunia. Ya, dilihat dari perkembangan sejarahnya, konsep dasar humas diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Ivy Lee. Saat itu ia berhasil menjembatani konflik buruh batubara dan pengusaha. Ini Ivy Lee ya. Nah, nama kepanjangan Ivy Lee itu adalah Ivy Ledbetter Lee. Dia seorang lulusan dari Princeton. Ia adalah wartawan yang meliput dunia bisnis. Setelah 5 tahun menjadi wartawan pada tahun 1903, Lee berhenti dari pekerjaannya karena gajinya kecil ya, untuk bekerja di kampanye Sadlow. Saat itu ingin menjadi wali kota di New York. Nah, pekerjaan itu menuntunnya bekerja sama dengan George F. Parker di bidang biro pers bagi Komite Nasional Demokrat selama kampanye presiden tahun 1904. Sewaktu Lee dipekerjakan George F. Peer pada kasus pemogokan kaum buruh batubara yang sulit panas tahun 1906, ia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat tersebut. Pemogokan kaum buruh ini memunculkan ide atau gagasan Lee untuk menengahi dengan bagi keuntungan ya tentunya antara kedua belah pihak, yakni pihak industriawan dan pihak pekerja. Jadi keuntungannya nanti dibagi begitu. Nah, konsep ini lalu dikenal sebagai Declaration of Principle atau deklarasi asas-asas dasar, yaitu prinsip yang terbuka dan tidak menyembunyikan data dan fakta. Nah, atas upayanya ini, Ivy Ledbetter Lee dianggap sebagai the father of public relations. Itulah anak-anak sejarah perkembangan humas dunia yang diawali pada tahun 1906 oleh Ivy Lee ini ya. Kemudian sejarah perkembangan humas dapat kita lihat dari beberapa gambaran kronologi dari abad 19 sampai dengan sekarang. Jika kita simak satu persatu, kronologinya diawali dari abad ke-19, ditandai dengan hubungan masyarakat di Amerika dan Eropa menjadi program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu pada tahun 1865 sampai dengan 1900, ditandai pada saat itu publik masih dianggap bodoh sekali, artinya tidak mengerti apa-apa. Dan dengan seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 1900 sampai dengan 1918, publik mulai diberi informasi dan dilayani. Dan di situ terjadilah perkembangan dari 1918 sampai dengan 1945, di mana di antara tahun tersebut yaitu tahun 1925 di New York, itu hubungan masyarakat dianggap sebagai pendidikan tinggi resmi. Sedangkan 3 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1928, mulailah di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas itu sebagai mata kuliah yang wajib. Di samping itu banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Jadi di sini artinya dari tahun 1918 sampai dengan tahun 1945 itu publik mulai diberi pendidikan dan dihargai, ya. Kemudian berjalannya dengan waktu lagi,
pada tahun 1945 sampai dengan 1968, publik mulai terbuka dan banyak yang mengetahui tentang pentingnya humas. Kemudian pada tahun 98 itu ditandai di Belanda mengalami perkembangan yang pesat di sana ke arah ilmiah ya, ditandai dengan banyaknya penelitian yang rutin dan berkelanjutan. Dan kronologi berikutnya yaitu pada tahun 1968 sampai dengan 1979, publik dikembangkan di beberapa bidang. Pendekatannya jadi tidak hanya satu aspek saja. Dan selanjutnya pada tahun 1979 itu sampai dengan 1990 ditandai bahwa internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Nah, yang terakhir tahun 1990 sampai kini itu ditandai dengan adanya perubahan mental, cara pandang, sikap kualitas, pola pikir, dan pola perilaku secara nasional maupun internasional. Kemudian ditandai juga membangun kerjasama secara lokal, nasional maupun secara internasional. Dan yang terakhir ditandai saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan era global informasi. Demikian tadi sejarah perkembangan humas dunia dari tahun 1906 dan juga kalau kita lihat melalui kronologi dari abad 19 sampai dengan sekarang. Nah, kini kita akan mempelajari sejarah perkembangan humas Indonesia. Ya, humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an yang bertugas untuk menjelaskan peran dan fungsi-fungsi setiap kementerian, jawatan, lembaga, badan, dan lain sebagainya. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia menyadari perlunya rakyat Indonesia untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan kehumasan mulai dikembangkan dengan nama hubungan masyarakat, karena kegiatan yang dilakukan lebih banyak untuk keluar organisasi. Hubungan masyarakat atau dikenal juga dengan istilah public relations digunakan oleh pihak swasta di Indonesia pertama kali oleh Pertamina, sebuah perusahaan minyak ya. Public relation di Indonesia memang sudah banyak digunakan, baik itu di pihak pemerintah maupun swasta di berbagai sektor. Konsep public relation dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak tersebut dengan berbagai macam pemahaman dan berbagai macam bentuk implementasinya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat menurut Rosadi Ruslan, beliau membagi perkembangan humas di Indonesia itu dalam 4 periode ya, yaitu periode yang pertama pada tahun 1962. Secara resmi pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Dijelaskan pula, garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah itu adalah yang pertama adalah tugas strategi, yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Dan yang kedua adalah tugas taktis. Kalau yang tadi strategis, yang di sini tugas taktis, yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga atau institusi yang diwakilinya. Kemudian periode berikutnya yaitu periode yang kedua, yaitu antara tahun 1967 sampai dengan 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau disingkat dengan Bakohumas.
Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Nah, pada tahun 1967 berdiri koordinasi antar Humas Departemen atau lembaga negara yang disingkat dengan kata BAKOR, yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemennya. Tahun 1970 sampai dengan 1971, hanya 1 tahun, BAKOR diubah menjadi Bako Humas, ya, atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, yang diatur melalui SK Menpen nomor 31/Kep/Menpen tahun 1971. Jadi kerjasama antara humas departemen atau institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Itulah periode yang kedua. Kemudian periode yang ketiga di sini, kelihatan enggak ya ini? Oh, sini ya. Periode yang ketiga yaitu tahun 1972 sampai dengan tahun 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas kalangan profesional pada lembaga swasta umum dengan indikator yaitu pada tanggal 15 Desember 72 atau 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau disingkat dengan Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah seperti Wardiman Joyonegoro atau mantan Mendikbud, Marah Yunus mantan Kahubmas Pertamina, dan lain-lain. Pada Konvensi Nasional Humas di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia atau KEKI. Selain itu, Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Associations atau IPRA dan ASEAN Public Relations Organization atau FAPRO. Ditandai juga tanggal 10 April 1987 di Jakarta, terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations atau APPRI. Tujuannya adalah menjadi sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen atau dianggap sebagai konsultan jasa kehumasan. Itu tadi yang terjadi pada periode yang ketiga. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah periode keempat ya, pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Nah, periode ini public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus ya. Artinya di sini spesialisasi PR atau humas bidang industri pelayanan jasa gitu. Dengan indikator yang pertama tanggal 27 November tahun 1995 itu terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang ya atau disingkat dengan H3, Himpunan Humas Hotel Berbintang H3. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan tentunya ya, berkaitan erat dengan organisasi PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. Indikator yang kedua yaitu pada tanggal 13 September tahun 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau disingkat dengan Forkamas oleh Gubernur BI Sudrajat Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas atau Public Relation Officer, baik bank pemerintah, himbara, ataupun bank swasta
perbanas, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Kemudian ditandai juga atau indikator yang ketiga dengan keluarnya SK Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang wajibnya pihak emiten atau perusahaan yang go public di pasar Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya memiliki lembaga corporate secretary. Kemudian ditandai juga yaitu berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 11 November tahun 2003 di Jakarta. Ini menyerupai PRSA atau Public Relations Society of America, sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikat akreditasi PR profesional ya, atau APR di Amerika yang diakui secara internasional. Dan yang terakhir, indikator yang kelima yaitu adalah PRSI atau Masyarakat PR Indonesia atau disingkat MAPRI, pertama kali dipimpin oleh Agus Parengkuan, seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan Ketua Perhumas Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR profesional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional. Nah, anak-anak, itulah tadi sejarah perkembangan humas atau public relation baik itu dunia maupun Indonesia. Harapan Bunda kalian sudah mulai memahami apa itu humas, kemudian sejarahnya bagaimana. Dan kini kita akan mempelajari yang ketiga yaitu fungsi humas atau public relations. Ada 5 di sini dan masing-masing dari poin ini tentunya ada penjelasannya ya. Yaitu yang pertama fungsi utama humas. Di sini ada 5 fungsi utama humas, yaitu yang pertama menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua, yaitu menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan profesinya. Yang ketiga, memberi saran kepada pimpinan tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Dan yang terakhir, fungsi utama dari humas yaitu menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Yang kedua, fungsi humas menurut IPRA. Jadi penelitian yang diadakan oleh International Public Relations Association atau disingkat IPRA pada tahun 1981 menyimpulkan bahwa pada umumnya fungsi PR atau humas masa kini meliputi 14 pokok, yaitu memberi konseling yang didasari pemahaman masalah perilaku manusia, membuat analisis tren masa depan dan ramalan akan akibat-akibatnya bagi institusi, melakukan riset pendapat, sikap dan harapan masyarakat terhadap institusi, serta memberi saran tindakan-tindakan yang diperlukan institusi untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandaskan kebenaran dan informasi yang utuh, mencegah konflik dan salah pengertian, meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab sosial, meningkatkan etikat baik institusi terhadap anggota, pemasok dan konsumen, memperbaiki hubungan industrial, melakukan penyerasian kepentingan institusi terhadap kepentingan umum, menarik calon tenaga yang baik agar menjadi anggota
serta mengurangi keinginan anggota untuk keluar dari institusi dan memasyarakatkan produk atau layanan. Kemudian yang ke-11 yaitu mengusahakan perolehan laba yang maksimal, menciptakan jati diri institusi, memupuk minat mengenai masalah-masalah nasional maupun internasional, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengertian mengenai demokrasi. Anak-anak, fungsi yang ketiga yaitu fungsi humas menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya Public Relations, Principles and Problems mengemukakan 3 fungsi humas, yaitu yang pertama mengabdi kepada kepentingan umum, it should serve the public's interest. Kemudian memelihara komunikasi yang baik, maintain good communication. Dan yang terakhir menitik beratkan oral dan tingkah laku yang baik, and stress good morals and manners. Kemudian yang keempat yaitu fungsi humas menurut Edward L. Bernays. Ini juga ada 3 ya. Jadi fungsi humas menurut Edward L. Bernays pada tahun 1952 memiliki fungsi memberikan penerangan kepada publik, melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik. Kemudian yang terakhir yaitu upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Fungsi humas yang kelima atau fungsi humas sebagai fungsi manajemen, di sini ada 2 yaitu fungsi intern dan fungsi ekstern. Fungsi intern atau ke dalam maksudnya di sini adalah PR harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran atau citra masyarakat yang positif terhadap segala tindakan atau kebijaksanaan organisasi lembaga. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi harus mampu memberikan image positif yang mewakili organisasinya. Kemudian, fungsi yang kedua dari fungsi intern ini adalah sebagai penghubung antara manajemen dengan publiknya. Dan yang terakhir yaitu fungsi ekstern atau keluar. Di sini PR harus mampu mengenali atau mengidentifikasikan hal-hal yang dapat menimbulkan sikap atau gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan dijalankan. Kemudian memberi nasihat pada manajemen mengenai semua perkembangan luar atau dalam yang menyangkut pengaruh hubungan perusahaan dengan publiknya. Yang ketiga, yaitu membuat penelitian dan penafsiran bagi kepentingan manajemen mengenai sikap-sikap yang ada sekarang atau diperkirakan sebelumnya pada publik utama atas urusan perusahaan. Dan yang keempat, yaitu bertindak untuk kepentingan manajemen dalam merencanakan dan melaksanakan fungsi-fungsi umum. Demikian tadi telah kita dengar bersama, simak bersama, dan pahami bersama bab 1 yang berisi tentang ruang lingkup kehumasan, khususnya mengenai pengertian, sejarah, dan fungsi humas. Semoga video pembelajaran ini berguna bagi kalian untuk menambah pemahaman materi bab 1 pada mapel otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Dan perlu diketahui bahwa bab 1 belumlah selesai sampai di sini, karena masih ada materi lain yang akan kita pelajari. Tetapi jangan khawatir, Bunda akan berikan materi tersebut pada video yang berikutnya. Anak-anak, situasi dan kondisi saat ini memang belum memungkinkan kita melakukan pembelajaran tatap muka. Namun percayalah, dengan kuasa doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan, dan dengan iman kita, pandemi COVID-19 pasti akan segera berlalu dari bumi ini. Akhir kata, Bunda, dari video ini,
mau mengajak kalian semua untuk tetap semangat belajar agar cita-cita dan kesuksesan dapat kita raih. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Bye-bye.